Masya Allah. Ini fadilahnya bulan Ramadan, di mana ketika Ramadan ini datang menyelamatkan kita, orang-orang yang memuliakannya. Semoga ibu-ibu yang di sana mergawe ya mergawe, tapi ojo lali poso. Ojo lali poso. Mergawe najan rekoso dilakoni, ditertibno. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu taala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy. Barang siapa yang menghadiri majlis ilmu di bulan Ramadan, Allah mencatat untuknya setiap satu langkah seperti ibadah 1 tahun, dan dia akan bersamaku besok di bawahnya arsy. Wa man qadha hajata akhihi al-muslim fi Ramadan qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Barang siapa yang membantu kebutuhan orang muslim, saudaranya yang muslim di bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan baginya 1000 hajatnya dipenuhi oleh Allah di bulan Ramadan besok di hari kiamat. Di tanggal 1 malam, tanggal 2 itu hilal tidak tampak karena ijtima'nya itu terlalu kecil. Makanya ada yang tanggal 2, tanggal 3. Kira-kira ibu ikut mana ini? Ikut yang belakang atau yang depan? Wah, kok kondang posone melok nguri, riyoyone melok ngarep. Karena warul ikur posone. Jadi begini, kalau kita meyakini sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Kalau saya berpegangan pada ini, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Fa in humma 'alaikum, ketika tertutup oleh kalian mendung, fa akmilul iddatas salasin, maka sempurnakan hitungannya menjadi 30 hari. Makanya hisab itu memang reputasinya bagus, tapi Rasulullah tidak melakukan hisab. Rasulullah pernah bersabda, inna ummatu Umayyah la naktubu wa la nahsubu. Kita ini umatnya Umayyah saat itu, dan kita tidak menulis dan kita tidak menghitung. Artinya kebanyakan besar orang-orang Mekah saat itu adalah ummiyun, orang-orang yang tidak bisa baca tulis. Atau mungkin saat itu ada beberapa sahabat yang menguasai ilmu hisab, tapi tidak digunakan oleh Rasulullah, sampai Rasulullah dawuh sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Nah, sudah, berarti yang jelas kita persiapan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Kalau saya nanti ikut ru'yah, kalau ru'yah nanti tanggal 3, saya ikut tanggal 3 karena hisab itu sebagian dari bid'ah. Apa yang tidak dilakukan Rasulullah itu bid'ah, walaupun reputasinya sudah jelas. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Seandainya umatku itu tahu keutamaan apa yang ada di dalam bulan Ramadan, maka mereka akan mengharapkan 1 tahun penuh menjadi Ramadan. Jadi umpama wong ngerti hakikate Ramadan, tiap tahun njaluk 1 tahun penuh Ramadan. Jadi poso tiap hari, poso tiap hari. Di annal hasanata fihi mujtami'ah, karena kebaikan di dalam Ramadan itu menjadi dikumpulkan, wa ta'atu maqbulah, taat menjadi diterima, wa da'awat mustajabah, doa-doa dikabulkan, wa dzunuba maghfurah, dosa-dosa diampuni, wal jannata mustaqatun lahun, dan surga rindu kepada mereka. Dari kitab Zubdatul Wa'idin. Ini secara hakikat nggih. Kalau nafsu kita ya enggak, saulane wis apik Gusti, saulane wis apik, insyaallah 1 bulan dengan giat, semangat, penuh keikhlasan, penuh keridhaan, insyaallah 1 bulan Ramadan ini sudah sangat luar biasa untuk menghapus dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim.
al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhnya Rasulullah ini diceritakan dari Hafiz Al-Kabir annahu qala yaqulu Daud At-Ta'i. Daud At-Ta'i bercerita, aku bermimpi di malam pertama bulan Ramadan. Fara'aitu al-jannah, aku melihat surga. Fakani jari sunah ala syatina harin min turin wa yakutin. Jadi Imam Daud At-Ta'i ini bermimpi di malam pertama bulan Ramadan sepertinya dia itu di surga. Dia mengatakan aku seakan-akan duduk di pinggir sungai dari mutiara, dari yakut. Idra'aitu jawari al-jannah. Kemudian aku tiba-tiba melihat bidadari-bidadari surga. Ka'annahunna syamsu, mereka seperti matahari yang bening terang. Min nurin, dari cahaya. Wajuhunna, wajahnya itu seperti matahari yang bersinar. Fakultu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku melihat bidadari yang begitu cantik, maka aku kemudian berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kata Daud At-Ta'i. Fakulna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian bidadari itu juga menjawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa nahnu lil hamidina shaimina raqi'ina sajidina fi syahri Ramadan. Kemudian bidadari ini mengatakan, kami para bidadari ini disediakan bagi orang-orang yang bertahmid, orang-orang yang memuji Allah, orang-orang yang puasa, orang-orang yang rukuk sujud di bulan Ramadan. Baik, ganjarane widodari ning swarga. Masya Allah. Walidzalika qala, untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Sesungguhnya surga itu rindu kepada 4 golongan talil Quran, yaitu orang yang membaca Al-Quran. Alhamdulillah tadi sudah khataman, belajar bareng-bareng baca Quran, wa hafizil lisan, dan orang yang menjaga mulutnya. Iki ketok hafizil lisan iki aman iki. Nek biasanya sing cerewet itu wong lanang kok, wong wedok iku meneng-meneng, insyaallah ibu-ibu yang di sana juga aman ini dari hafizil lisan, insyaallah sudah terpenuhi. Sing angel nek urip ning desa, ngobrol karo tangga, poso-poso ngrumpi. Lah iku sing repot, alasane nyegat bakul blonjo. Lah nek ning Taiwan ini tambah aman nih. Sing penting tangannya dijogo. Maksudnya jangan ngetik di media sosial sesuatu yang wamut imil ji'an. Yang ketiga adalah orang yang memberi kenyang orang-orang yang lapar. Wasaimina fi syahri Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Kemudian di dalam hadis Rasulullah juga menceritakan Inna Ramadhana yaji'u yaumal qiyamah fi ahsani surah. Sesungguhnya bulan Ramadan itu datang besok di hari kiamat di wajah yang terbaik. Fayasjudu baina yadillah. Ramadan ini akhirnya bersujud di depan Allah. Fayaqulu ya Ramadan. Kemudian Allah berfirman, ya Ramadan, sal hajatak, wahai Ramadan, mintalah apa yang kamu inginkan. Fakhud biyadiman arrafa haqqaka, dan peganglah tangan orang yang mengerti akan hakmu. Fayaduru fil aurusat. Kemudian Ramadan ini berputar-putar di pelataran di kiamat. Fayakhudhu biyadiman arrafa haqqahu. Kemudian Ramadan ini memegang tangan orang-orang yang memperhatikan hak-haknya Ramadan. Fayaqufu baina yadillah. Kemudian Ramadan dan orang yang dipegang ini berdiri di hadapan Allah. Fayaqullahu ta'ala ya Ramadan, madza turid? Wahai Ramadan, apa yang kamu inginkan? Fayaqulu uridu an tatuwajjaha bitajil waqar. Kami meminta ya Allah agar engkau memberi kepada orang ini yang dipegang karo Ramadan dengan mahkota yang sangat berwibawa. Faitawajjahullahu ta'ala bi alfitajin. Kemudian Allah memberi mahkota dengan 1000 mahkota. Tsumma yashfa'u fi sab'ina alfa min ahlil kabair. Kemudian orang yang diberi mahkota ini, orang yang dipegang oleh Ramadan ini, memberi pertolongan 70.000 dari orang-orang yang melakukan dosa besar. Masya Allah. Ini fadilahnya bulan Ramadan, di mana
ketika Ramadan ini datang menyelamatkan kita, orang-orang yang memuliakannya. Semoga ibu-ibu yang di sana mergawe ya mergawe, tapi ojo lali poso. Ojo lali poso. Mergawene najan rekoso dilakoni, ditertibno. Ini yang terakhir, setelah ini nanti kita tanya jawab tentang fikih Ramadan atau hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Satu hadis lagi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu taala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy. Barang siapa yang menghadiri majlis ilmu di bulan Ramadan, Allah mencatat untuknya setiap satu langkah seperti ibadah 1 tahun dan dia akan bersamaku besok di bawahnya arsy. Ibu-ibu mangke ketika Ramadan usahakan hadiri majlis-majlis ilmu. Kalau tidak diperbolehkan sama majikan, ya hadiri majlis-majlis ilmu secara online. Semoga bisa mewakili. Wa man dawama 'alal jamaah iki repot fi Ramadan aqallahu ta'ala bi kulli raqatin madinatan tamla'u min ni'amillah. Barang siapa yang melanggengkan sholat jamaah di bulan Ramadan, Allah akan memberinya setiap 1 rakaat kota yang penuh dengan kenikmatan dari Allah. Iki repot. Nek jamaah soalnya di ini rumah ijen nih. Tapi jangan sampai kita kecil hati karena masih ada pahala-pahala yang lain di antaranya. Wa man barra walidayhi fi Ramadan yanalu nadrallahi ta'ala birrahmah. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, dia akan memperoleh penglihatannya Allah dengan kasih sayang. Wa ana kafinun lahu fil jannah, dan aku yang akan menanggungnya di surga, kata Rasulullah. Wa ma min imra'atun tatlubu ridha zaujiha fi Ramadan. Nanti ibu tolong sediakan hadiah untuk orang tua, apa yang perlu diberikan kepada orang tua di bulan Ramadan. Cari ridhonya orang tua di bulan Ramadan. Wa ma min imra'atin tatlubu ridha zaujiha fi Ramadan illa walaha thawabu Maryam wa Asiyah. Tidak ada istri yang mencari ridho suaminya di bulan Ramadan sing cek purek-purek saurunge Ramadan yang jaluk sepuro. Sing duwe masalah karo bojone yang ditelepon dan jaluk sepuro. Tidak ada perempuan yang mengharapkan ridho suaminya di bulan Ramadan kecuali dia diberi pahalanya Maryam dan Asiyah. Wa man qadha hajata akhihi al-muslim fi Ramadan qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Barang siapa yang membantu kebutuhan orang muslim saudaranya yang muslim di bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan baginya 1000 hajatnya dipenuhi oleh Allah di bulan Ramadan besok di hari kiamat. Salat taraweh itu termasuk salat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Waktunya kapan ibu? Waktunya itu sehabis sholat isya sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Jadi jenengan nglampahi sholat taraweh jam pinten-pinten mawon. Sing penting ngurung fajar niku diperbolehkan. An Jabir radhiyallahu an Jabir bin Abdullah qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan 8 rakaatin wal witri. Ini kita dalil aja salat tarawih sing 8 rakaat. Kenapa tak baca yang dalilnya 8 rakaat dulu? Soalnya sampean wis kondo nek kesel. Rasulullah salat dengan kami, kata Jabir bin Abdullah, di bulan Ramadan 8 rakaat. Kemudian dan ditambah witir. Falam makana minal qabilah ijtama'na fil masjid wa rajauna ayakhruju ilaina falam nazal fil masjid hatta asbahna fadakhalana ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna lahu ya Rasulullah rajauna an takhruja ilaina fatusalli bina faqala karihtu ayyaktuba alaikumul witr. Kemudian pada hari berikutnya kami semua berkumpul menunggu kedatangan Rasulullah. Jadi sekarang Rasulullah di masjid, sholatnya 8 rakaat, kemudian witir, kemudian pulang. Malam berikutnya di bulan Ramadan kami menunggu kedatangan Rasulullah untuk di masjid. Ternyata Rasulullah tidak datang. Nah terus, akhirnya pagi hari kami bertamu kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, kami semua tadi malam mengharapkan panjenengan di masjid dan ternyata Anda tidak rawuh.
Kemudian Rasulullah bersabda, karihtu ayaktuba alaikumul witra. Aku tidak senang ketika witir itu dijadikan wajib untuk kalian dan tarawih dijadikan wajib untuk kalian. Jadi sing dadi kiai ngoten niku ya aja ning masjid terus. Ngesano makmume nek ndarani dadi wajib. Dadi kiai sekali-kali yo aja traweh untuk menjaga konstitusi sunnah. Tapi sing ora kiai yo terus. Lah terus bagaimana salat tarawih itu? An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an fadhaili tarawih fi syahr Ramadan faqala yakhrujul mu'minu min dzambihi fi awwalatin ka yaumi waladatu ummuhu. Ali bin Abi Thalib menceritakan satu hadis, Rasulullah ditanya tentang fadilahnya salat tarawih, kemudian Rasulullah bersabda bahwa seorang mukmin yang keluar dari rumahnya di malam pertama bulan Ramadan kemudian dia menjalankan salat tarawih, maka orang itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi ibu sinten dek wau ngeten Bu, jenengan nek kewesel jam 11 bengi kok lagi istirahat, jenengan salat isya dulu, setelah salat isya, salat sunnah ba'diyah, setelah itu ndang salat tarawih. Sak mampune, mampu 8, mampu 20 piyambakan. Dene mboten, jadi sebenarnya tarawih itu enggak ada aturan 8, 20, pokoknya salat malam. Jadi badhe niku terus jenengan salat witir terus tilem ngentosi sahur ngoten mawon. Jadi salat tarawih itu sing penting dilakoni setelah isya sampai terbitnya munculnya fajar. Selama itu masih sah Ibu. Baik dilakukan sebelum tidur atau setelah tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Yang membatalkan puasa. Iki kok kitabmu kok anu Fik. Sebentar. Yang 10. Jangan boten gadah kitab takrib. Waduh. 34 35 kitabul haji. Sebentar. Mun kok kitab Syam kok mesti idik ya? Yo, anune protol. Jim, yang membatalkan puasa. Walladzi yuftiru bihi as-shaimu asyaratu asya'a. Sesuatu yang membatalkan puasa itu ada 10 Ibu. Nah, apa saja ma wa shola amdan ilal jaufi. Yang pertama apapun yang sampai kepada perut. Lubang. Awir roksi atau kepala. Jadi apapun yang masuk ke dalam perut. Mangan, ngombe atau ke kepala, masuk ke mata, masuk ke kuping, masuk ke hidung. Apapun yang masuk ke kepala dan perut itu membatalkan puasa. Wal huknatu fi ahadis sabilaini, dan suntik memasukkan obat di salah satu 2 jalan, kubul atau dubur. Jadi nek sing disuntik bokonge batal napa mboten? Mboten. Kemudian wal qayu amdan, mutah secara jarak. Wal khamisu wa alwatu amdan fil farji. Yang kelima adalah wati, berhubungan badan di dalam farji secara sengaja. Wal inzalu an mubasyaratin, dan keluar mani karena bersentuhan. Umpama metu mani karepe dhewe mboten batal. Misale turu penak-penak nyipi iki apa kok teles-telesi. Lah iku gak batal, soalnya gak disentuh. Sing batal niku nek sing disentuh. Kemudian wasabiu al-haidu wan nifas wal junun waridatu. Yang ketujuh adalah haid, nifas, stres dan murtad. Ini sesuatu yang membatalkan puasa. Bagaimana mengambil darah? Karena mengambil darah itu tidak termasuk 10 hal yang disebutkan tadi, tidak memasukkan obat dari kubul dubur, tidak memasukkan ke perut dan kepala, maka mengambil darah di saat medikal tidak membatalkan puasa. Kalau di dalam makhotnya Ibu, di dalam makhotnya itu sesuatu yang membatalkan diantaranya wal muradu imsakus shaimi an wusuli ainin ila ma yusamma jaufan. Mencegah orang berpuasa, mencegah dari sampainya sesuatu kepada sesuatu yang dinamakan jauf. Jauf itu
sesuatu yang lubang dari kepala dan perut. Jadi termasuk mata itu lubang kepala. Secara zahiriyah, kalau tidak ada uzur, tetes mata itu membatalkan. Maka coba nanti ibu konsultasi dulu sama dokter. Bagaimana kalau tetes mata ini diganti malam? Kan 4 kali toh. Iya. Besok mau check up, saya tanyanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Bapak, nek saumpami kerikan niku membatalkan puasa napa mboten? Napa? Keroan. Nggih. Keroan apakah membatalkan puasa? Jadi begini, yang membatalkan itu yang memasukkan Ibu. Yang mengeluarkan tidak. Kecuali mengeluarkan mani loh ya. Mengeluarkan air kencing nggak batal. Mengeluarkan air liur nggak batal. Mengeluarkan mimisen nggak batal. Berarti kalau keroan batal apa batal? Batal. Yang membatalkan itu yang memasukkan ke dalam, baik ke dalam perut atau ke dalam kepala. Kalau mengeluarkan keroan otomatis tidak batal. Bekam itu tidak batal. Suntik tidak batal. Kenapa suntik tidak batal? Karena memasukkannya tidak lewat kubul dan dubur atau tidak lewat perut. Suntik memasukkannya lewat mana? Vena. Nek Mas Kofik iso, dia ahli farmasi, memasukkannya lewat vena. Oke, bisa dipahami ya? Tentang kodok dan napa nek ngarani tentang kodok dan fidyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang membatalkan puasa tadi ada 10, wa yustahabu fi shaumi thalathatu asya. Orang yang berpuasa itu disunahkan melakukan 3 hal. Takjilul fitri, yang pertama adalah mendahulukan, mensegerakan berbuka. Jadi ketika mendengar Allahu Akbar lho, ning Taiwan krungu azan ora yo. Seandainya tidak mendengar azan, berarti ketika sudah mancing maghrib, usahakan langsung meminum sesuatu yang sifatnya manis, bisa kurma, bisa air putih. Setelah itu sholat maghrib, setelah sholat maghrib berbuka dengan sesuatu yang ringan. Kalau kuat berat monggo berat, tapi jangan sampai nanti kuat makan berat tapi malas taraweh. Bagi yang ngaras-arasan taraweh, berbukanya setelah taraweh. Tapi menurut medis, seandainya umat Islam itu tidak ada kesunahan melakukan sholat taraweh, wong Islam podo kena penyakit. Soalnya berbuka mentek-mentek terus turu, udah di penyakit. Makanya bermangan terus gerak 20 rakaat. Walah yus, akhirnya sehat terus. Wa ta'khiru sahur, yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Inna fis sahuri barokatan. Di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi masih awake kuat rasa gede yo sahur. Kemudian watarkul hajri minal kalam. Nanti khusus ketika Ramadan ini disunahkan sekali untuk meninggalkan berbicara yang nganggur. Jadi nanti yang dolanan Facebook lihatnya santri senior saja, ngaji terus, jangan lihat yang lain. Nanti lihat sing orang genah. Kemudian wa yahrumu siyamu khamsati ayam, diharamkan berpuasa 5 hari. Apa saja al-idani, yaitu puasa 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, itu hukumnya haram. Wa ayyamut tasyrik, dan berpuasa 3 hari tasyrik. Wa ya ats-tsalatsah, yaitu 3 hari ba'da yaumin nakhri, allati ba'dan yaumin nakhri, 3 hari setelah hari raya Idul Kurban. Kemudian waman wati afina hari Ramadan amidan fil farji,
barang siapa wati berhubungan badan di siangnya bulan Ramadan bersengaja di farji, fa'alaihi al-qadha'u, maka dia wajib mengkodok nyauri wal kafaratu dan bayar kafaroh, wa ya'id raqabatin mukminatin, yaitu memerdekakan budak yang mukminah. Fa ilam yajid fasyamu syahrain, kalau enggak punya budak yang dimerdekakan maka wajib berpuasa 2 bulan mutatabi'ain berturut-turut. Fa ilam yastati fa it'amu sittina miskinan, kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut maka dia memberi makan 60 orang miskin. Likuli miskinin mudun, bagi orang miskin satu mud. Ya, ini namanya fidyah. Dadi nek Ramadan masih pengin kaya apa ya diempet. Ya ning kono gak neng ding ya. Dewi lali aku. Sing hati-hati kudu seneng omah iki. Nek seneng kono aman iki tamban. Ya. Waman mata wa alai siyamun. Lah ini dalam. Ya dilanjut dhisik. Ning kono aman, ning kene iki sing ra aman. Waman mata wa alai siyamun min Ramadan, barang siapa yang meninggal dan dia punya tanggung jawab puasa Ramadan, jadi misalnya 15 hari ikut, 15 hari sakit dan meninggal, apa yang wajib? At'ama anhu likulli yaumin muddun, maka ahli warisnya memberi makan dari orang itu setiap hari 1 mud. Puasa yang ditinggalkan diganti dengan 1 mud. Mikir sapa sing mati? Iki mati. Nyalai? Tes. Halo. Mendengar Ibu? Krungu Bu? Halo, tes. Tes. Oh, mendengar ya? Sampai mana tadi? Hilang suaranya? 1 mud, Bapak. 1 mud. Wa man mata wa alai siyamun min Ramadan, barang siapa yang meninggal dan dia punya tanggung jawab melaksanakan Ramadan, at'ama anhu likulli yaumin muddun, maka ahli warisnya memberi makan untuknya sebagai ganti dari orang itu setiap hari 1 mud. Wa syaikhu al-haramu idza ajaza anis shaumi yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Bagi orang yang sudah sepuh nini wis ora iso nglakoni poso, maka bagi orang itu mengeluarkan boleh tidak puasa dan membayar fidyah 1 hari 1 mud. Iki sing banyak terjadi ya. Wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarota wa alaihima al-qadha. Orang hamil dan orang menyusui ketika mereka menakutkan dirinya sendiri, maka boleh tidak berpuasa dan wajib mengqadha. Jadi wong meteng wong hamil itu tetap ijek wajib qadha. Najan bayar fidyah dia ijek tetap wajib qadha. Wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihima al-qadha wal kaffarah an kulli yaumin muddun. Kalau orang hamil dan menyusui mengkhawatirkan anaknya, iki kok nek aku poso anakku piye? Dia 1 wajib qadha, tetap wajib qadha. Nomor 2, dia juga wajib bayar 1 hari 1 mud. Menurut mayoritas ulama fikih, baik Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, tidak boleh, sedang menurut Imam Hanafiyah boleh. Jadi jenengan nek nglakoni bayar zakat, bayar fidyah nganggo duit, itu berarti mazhab Imam Hanafi. Wala yajuzu ikhrajul qimati indal jumhuri ghairil hanafiyyati amalan biqauli ta'ala fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah. Maka di dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah tidak diperbolehkan mengeluarkan nilai dari kut itu ya kecorok ini beras menurut jumhur para ulama kecuali Abu Hanifah. Kenapa mereka tidak mengesahkan? Karena sesuai firman-Nya Allah, fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakina. Allah berfirman bahwa kafarohnya adalah memberi makan 10 orang miskin. Kemudian wa amma an ikhraji hadhil fidyah bil qimah fala yajuzu ikhrajuha qimatan inda jamaahiril ulama khilafan li Abi Hanifah rahimahullah. Kemudian
Adapun mengeluarkan fidyah dengan nilai uang, maka tidak boleh mengeluarkannya menurut jumhur para ulama kecuali madhabnya Imam Abu Hanifah. Wa shahihu madhabu jumhur. Adapun pendapat yang mendekati yang paling benar itu pendapatnya adalah jumhur, karena firman-Nya Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau di dalam Al-Quran sudah sangat jelas-jelas kata fidyah itu memberi makan, bukan memberi uang. Saiki wong senengane dhuwit, diwai-wai pitik merkungkung karo sego sak wakul karo dhuwit 300 yo milih 300 dhuwit. Ngono fidyah saiki yo diganti dhuwit, padahal ayatnya jelas. Jelasnya jelas yaitu dengan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi namanya fidyah itu yang memberi makan orang miskin ya dengan beras itu. Paham nggih? Saged dipahami nggih? Nggih, salah, nggih, sampun nuwun. Ibu, ini di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Kula umi andhani Bapak. Terus niki badhe nderek angkat masalah fidyah kalih kodok. Nggih. Kula zaman pun dangu maksudipun kula nembe ngertos niki maksudnya iki kula zaman teng Singapura maksudnya dari 92 tahun 1922 sampai 92 sampai 2002 ini ngoten. Tapi kula pun niki pun hodok pun rampung 1 bulan terus membayar fidyahnya itu berarti dikalikan 30 tahun ngoten nggih Bapak. Lajeng dihitung jadi 6 kuintal 30 kilo. Nggih. Umpami ngoten niku ditumbasne beras ngoten umpami dibagi berapa kilo ngoten nggih, umpama 20 kilo atau 25 kilo ngoten terus dibagi ngoten nggih Bapak. Terus umpami kirang, umpami kula dereng maksudnya sepuntene dereng mampu umpama langsung grep ngoten umpami nggih saged mungkin nggih insyaallah mungkin umpami enten kirangnya sekedhik ngoten lho maksudipun. Ngoten niku pamane diganti mengke bulan apa niki Mei ngoten niku parang nggih Bapak. Maksud dadi fidyah, Ramadan, qada itu kan tanggungan kita Ibu nggih, nyaur. Nggih. Nyaur itu kan semakin cepat semakin baik. Tapi bagaimana kalau tidak mampu? Jadi ad-darurat yuzilul mahzurat. Jadi kalau memang tidak mampu, maka hukum itu menjadi ringan. Bagaimana kalau hukum itu menjadi ringan? Faman ja'ahu mau'idhatum mir rabbi fantaha falahu ma salaf fa amruhu ila Allah. Dipsen aku wong dablek, poso sakmono wene kok gak gelem poso. Saiki ya tak posoni ya tak fidyahi. Nggih, fidyahipun niku lho Bapak, kula kan mboten dereng ngertos nek harus membayar fidyah sekian tahun ngoten wis nembe niki. Nggih paham ngoten. Nah, siapa yang dulunya melakukan sesuatu yang salah, kemudian datang kepadanya kebenaran, maka falahu masalah, yang lalu biarlah berlalu. Ada pendapat ya wis kadung saiki sing penting tobat sing apik. Tapi menurut kita mazhab Syafi'i karena ini sifatnya qadha, maka sesegera mungkin yo disauri. Masuk salat pirang-pirang puluh tahun gak salat, ene sing wis gak sah salat. Cukup sing salat sak teruse, tapi kita mazhab kita ya tetap mengqadha. Sithik-sithik diqadhoi terus wis ora lunas. Lah, bagaimana kalau memang fidyahnya sampai hari ini belum selesai? Ya wis nek iso cepet dicepetno, gak iso cepet ya disumayakno. Seulan-ulan Mei muga-muga digampangno Bu nggih. Muga-muga digampangno insyaallah. Pangapunten iki di Papua sudah jam 12:30 malam ini. Ini kita tutup dulu nggih, soalnya ini tuwelu teng mriki. Terpaut 2 jam nggih. Nggih, sami-sami. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, menghiasi diri dan ruh kita
di bulan Ramadan dengan majelis ilmu, dengan amalan yang baik, dengan zikir, dengan sedekah, sehingga kita nantinya pada akhirnya akan menjadi predikat muttaqin, predikatnya orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku itu tahu keutamaan apa yang ada di dalam bulan Ramadan, maka mereka akan mengharapkan 1 tahun penuh menjadi Ramadan. Jadi umpama wong ngerti hakikate Ramadan, tiap tahun njaluk 1 tahun penuh Ramadan. Jadi poso tiap hari, poso tiap hari. Di annal hasanata fihi mujtami'ah. Karena kebaikan di dalam Ramadan itu menjadi dikumpulkan, wa ta'atu makbulah, taat menjadi diterima, wa ta'awat mustajabah, doa-doa dikabulkan, wa dzunuba maghfurah, dosa-dosa diampuni, wal jannata mustaqatun lahun, dan surga rindu kepada mereka. Dari kitab Zubdatul Wa'idin. Ini secara hakikat nggih. Kalau nafsu kita ya enggak, saulane wis apik Gusti, saulane wis apik, insyaallah 1 bulan dengan giat, semangat, penuh keikhlasan, penuh keridhaan, insyaallah 1 bulan Ramadan ini sudah sangat luar biasa untuk menghapus dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhnya Rasulullah ini diceritakan dari Hafiz Al-Kabir annahu qala yaqulu Daud At-Ta'i. Daud At-Ta'i bercerita, aku bermimpi di malam pertama bulan Ramadan. Fara'aitu al-jannah, aku melihat surga. Fakani jari sunna ala syatina harin min turin wa yakutin. Jadi Imam Daud At-Ta'i ini bermimpi di malam pertama bulan Ramadan, sepertinya dia itu di surga. Dia mengatakan, aku seakan-akan duduk di pinggir sungai dari mutiara, dari yakut. Idzra'aitu jawari al-jannah. Kemudian aku tiba-tiba melihat bidadari-bidadari surga. Ka'annahunna syamsu, mereka seperti matahari yang bening terang, min nurin, dari cahaya. Wajuhunna, wajahnya itu seperti matahari yang bersinar. Fakultu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku melihat bidadari yang begitu cantik, maka aku kemudian berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kata Daud At-Ta'i. Fakulna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian bidadari itu juga menjawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa nahnu lil hamidina shaimina raki'ina sajidina fi syahri Ramadan. Kemudian bidadari ini mengatakan, kami para bidadari ini disediakan bagi orang-orang yang bertahmid, orang-orang yang memuji Allah, orang-orang yang puasa, orang-orang yang rukuk sujud di bulan Ramadan. Baik, ganjarane widodari ning swarga. Masya Allah. Walidzalika qala, untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Sesungguhnya surga itu rindu kepada 4 golongan talil Quran, yaitu orang yang membaca Al-Quran. Alhamdulillah tadi sudah khataman, belajar bareng-bareng baca Quran, wa hafizil lisan, dan orang yang menjaga mulutnya. Iki ketoke hafizil lisan iki aman iki. Nek biasanya sing cerewet itu wong lanang kok, wong wedok iku meneng-meneng, insyaallah ibu-ibu yang di sana juga aman ini dari hafizil lisan, insyaallah sudah terpenuhi. Sing angel nek urip ning desa, ngobrol karo tangga, poso-poso ngrumpi. Lah iku sing repot. Alasane nyegat bakul blonjo. Lah nek ning Taiwan itu tambah aman nih. Sing penting tangane dijogo. Maksudnya jangan ngetik di media sosial sesuatu yang wamut imil jian. Yang ketiga adalah orang yang memberi kenyang orang-orang yang lapar. Wasaimina fi syahri Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini 4 golongan yang dirindukan oleh surga.
Kemudian di dalam hadis Rasulullah juga menceritakan Inna Ramadhana yaji'u yaumal qiyamah fi ahsani surah. Sesungguhnya bulan Ramadan itu datang besok di hari kiamat di wajah yang terbaik. Fayasjudu baina yadillah. Ramadan ini akhirnya bersujud di depan Allah. Fayaqulu ya Ramadan. Kemudian Allah berfirman, ya Ramadan, sal hajatak, wahai Ramadan, mintalah apa yang kamu inginkan. Fakhud biyadiman arrafa haqqaka, dan peganglah tangan orang yang mengerti akan hakmu. Fayaduru fil awrosat. Kemudian Ramadan ini berputar-putar di pelataran di kiamat. Fayakhudhu biyadiman arrafa haqqahu. Kemudian Ramadan ini memegang tangan orang-orang yang memperhatikan hak-haknya Ramadan. Fayaqufu baina yadillah. Kemudian Ramadan dan orang yang dipegang ini berdiri di hadapan Allah. Fayaqullahu ta'ala ya Ramadan, madza turid? Wahai Ramadan, apa yang kamu inginkan? Fayaqulu uridu an tatuwajjaha bitajil waqar. Kami meminta ya Allah agar engkau memberi kepada orang ini yang dipegang karo Ramadan dengan mahkota yang sangat berwibawa. Faitawajjahullahu ta'ala bi alfitajin. Kemudian Allah memberi mahkota dengan 1000 mahkota. Tsumma yashfa'u fi sab'ina alfa min ahlil kabair. Kemudian orang yang diberi mahkota ini, orang yang dipegang oleh Ramadan ini, memberi pertolongan 70.000 dari orang-orang yang melakukan dosa besar. Masya Allah. Ini fadilahnya bulan Ramadan, di mana ketika Ramadan ini datang menyelamatkan kita, orang-orang yang memuliakannya. Semoga ibu-ibu yang di sana mergawe, tapi ojo lali poso. Ojo lali poso. Mergawe najan rekoso dilakoni, ditertibno. Ini yang terakhir, setelah ini nanti kita tanya jawab tentang fikih Ramadan atau hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Satu hadis lagi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu taala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy. Barang siapa yang menghadiri majlis ilmu di bulan Ramadan, Allah mencatat untuknya setiap satu langkah seperti ibadah 1 tahun, dan dia akan bersamaku besok di bawahnya arsy. Ibu-ibu mangke ketika Ramadan usahakan hadiri majelis-majelis ilmu. Kalau tidak diperbolehkan sama majikan, ya hadiri majelis-majelis ilmu secara online. Semoga bisa mewakili. Wa man dawama 'alal jamaah, iki repot, fi Ramadan aqallahu ta'ala bi kulli raqatin madinatan tamla'u min ni'amillah. Barang siapa yang melanggengkan sholat jamaah di bulan Ramadan, Allah akan memberinya setiap 1 rakaat kota yang penuh dengan kenikmatan dari Allah. Iki repot. Nek jamaah soalnya di ini rumah ijen nih. Tapi jangan sampai kita kecil hati karena masih ada pahala-pahala yang lain di antaranya. Wa man barra walidayhi fi Ramadan yanalu nadzarallahi ta'ala birrahmah. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, dia akan memperoleh penglihatannya Allah dengan kasih sayang. Wa ana kafilun lahu fil jannah, dan aku yang akan menanggungnya di surga, kata Rasulullah. Wa ma min imra'atun tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan. Nanti ibu tolong sediakan hadiah untuk orang tua, apa yang perlu diberikan kepada orang tua di bulan Ramadan. Cari ridhonya orang tua di bulan Ramadan. Wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa walaha thawabu Maryam wa Asiyah. Tidak ada istri yang mencari ridho suaminya di bulan Ramadan sing cek purek-purek saurunge Ramadan yang jaluk sepuro, sing duwe masalah karo bojone yang ditelepon yang jaluk sepuro. Tidak ada perempuan yang mengharapkan ridho suaminya di bulan Ramadan kecuali dia diberi pahalanya Maryam dan Asiyah. Wa man qadha hajata akhihi al-muslim fi Ramadan qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Barang siapa yang membantu kebutuhan orang muslim, saudaranya yang muslim di bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan baginya 1000 hajatnya dipenuhi oleh Allah di bulan Ramadan besok di hari kiamat. Sholat taraweh itu termasuk sholat malam yang dilakukan di bulan
Ramadan. Waktunya kapan Ibu? Waktunya itu sehabis sholat Isya sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Jadi jenengan nglampahi sholat taraweh jam pinten-pinten mawon. Sing penting ngurung fajar niku diperbolehkan. An Jabir radhiyallahu an Jabir bin Abdullah qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan 8 rakaatin wal witri. Ini kita dalilnya salat tarawih sing 8 rakaat. Kenapa tak baca yang dalilnya 8 rakaat dulu? Soalnya sampean wis kondo nek kesel. Rasulullah salat dengan kami, kata Jabir bin Abdullah, di bulan Ramadan 8 rakaat. Kemudian dan ditambah witir. Falamma kana minal qabilah ijtama'na fil masjid wa rajauna ayakhruju ilaina falam nazal fil masjid hatta asbahna fadakhalana ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna lahu ya Rasulullah rajauna an takhruja ilaina fatusalli bina faqala karihtu ayyaktuba alaikumul witr. Kemudian pada hari berikutnya kami semua berkumpul menunggu kedatangan Rasulullah. Jadi sekarang Rasulullah di masjid, sholatnya 8 rakaat, kemudian witir, kemudian pulang. Malam berikutnya di bulan Ramadan kami menunggu kedatangan Rasulullah untuk di masjid. Ternyata Rasulullah tidak datang. Nah terus akhirnya pagi hari kami bertamu kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, kami semua tadi malam mengharapkan panjenengan di masjid dan ternyata Anda tidak rawuh. Kemudian Rasulullah bersabda, karihtu ayyaktuba alaikumul witra. Aku tidak senang ketika witir itu dijadikan wajib untuk kalian dan tarawih dijadikan wajib untuk kalian. Jadi sing dadi kiai ngoten niku ya aja ning masjid terus. Ngesano makmume nek ndarani dadi wajib. Dadi kiai sekali-kali ya aja traweh untuk menjaga konstitusi sunnah. Tapi sing ora kiai ya terus. Lah terus bagaimana salat tarawih itu? An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an fadhaili tarawih fi syahr Ramadan faqala yakhrujul mu'minu min dzambihi fi awwalatin ka yaumi waladatu ummuhu. Ali bin Abi Thalib menceritakan satu hadis, Rasulullah ditanya tentang fadilahnya salat tarawih, kemudian Rasulullah bersabda bahwa seorang mukmin yang keluar dari rumahnya di malam pertama bulan Ramadan kemudian dia menjalankan salat tarawih, maka orang itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi ibu sinten dek wau ngeten Bu, jenengan nek kewesel jam 11 bengi kok lagi istirahat, jenengan sholat isya dulu, setelah sholat isya, sholat sunnah ba'diyah, setelah itu ndang sholat taraweh. Sak mampune, mampu 8, mampu 20 piyambakan. Dene mboten, jadi sebenarnya taraweh itu enggak ada aturan 8, 20, pokoknya sholat malam. Jadi bakdo niku terus jenengan sholat witir terus tilem ngentosi sahur ngoten mawon. Jadi sholat tarawih itu sing penting dilakoni setelah isya sampai terbitnya munculnya fajar. Selama itu masih sah Ibu. Baik dilakukan sebelum tidur atau setelah tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Yang membatalkan puasa. Iki kok kitabmu kok anu Fik. Sebentar. Yang 10. Jangan buatan gada kitab takrib. Waduh. 34, 35 kitabul haji. Sebentar. Bon kok kitab Syam kok mau saidik ya? Yo, anune protol. Jim, yang membatalkan puasa. Walladzi yuftiru bihi as-shaimu asyaratu asya'a. Sesuatu yang membatalkan puasa itu ada 10 Ibu. Nah, apa saja ma wa shola amdan ilal jaufi. Yang pertama apapun yang sampai kepada perut. Lubang.
Awir roksi atau kepala. Jadi apapun yang masuk ke dalam perut. Mangan, ngombe atau ke kepala, masuk ke mata, masuk ke kuping, masuk ke hidung. Apapun yang masuk ke kepala dan perut itu membatalkan puasa. Wal huknatu fi ahadis sabilaini, dan suntik memasukkan obat di salah satu dua jalan, kubul atau dubur. Jadi nek sing disuntik bokonge batal napa mboten? Mboten. Kemudian wal qayu amdan, mutah secara jarak. Wal khamisu wa alwatu amdan fil farji. Yang kelima adalah wati, berhubungan badan di dalam farji secara sengaja. Wal inzalu an mubasyaratin, dan keluar mani karena bersentuhan. Umpama metu mani karepe dhewe mboten batal. Misale turu penak-penak nyipi iki apa kok teles-telesi. Lah iku gak batal, soalnya gak disentuh. Sing batal niku nek sing disentuh. Kemudian wasabiu al haidu wan nifas wal junun waridatu. Yang ketujuh adalah haid, nifas, stres dan murtad. Ini sesuatu yang membatalkan puasa. Bagaimana mengambil darah? Karena mengambil darah itu tidak termasuk 10 hal yang disebutkan tadi, tidak memasukkan obat dari kubul dubur, tidak memasukkan ke perut dan kepala, maka mengambil darah di saat medikal tidak membatalkan puasa. Kalau di dalam makhotnya Ibu, di dalam makhotnya itu sesuatu yang membatalkan diantaranya wal muradu imsakus shaimi an wusuli ainin ila ma yusamma jaufan, mencegah orang berpuasa, mencegah dari sampainya sesuatu kepada sesuatu yang dinamakan jauf. Jauf itu sesuatu yang lubang dari kepala dan perut. Jadi termasuk mata itu lubang kepala. Secara zahiriyah, kalau tidak ada uzur, tetes mata itu membatalkan. Maka coba nanti Ibu konsultasi dulu sama dokter. Bagaimana kalau tetes mata ini diganti malam? Kan 4 kali toh. Iya. Besok mau check up, saya tanyanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi Ngapunten Bapak, nek saumpami kerikan niku membatalkan puasa napa mboten? Napa? Kerokan. Nggih. Kerokan apakah membatalkan puasa? Jadi begini, yang membatalkan itu yang memasukkan Ibu. Yang mengeluarkan tidak. Kecuali mengeluarkan mani loh ya. Mengeluarkan air kencing nggak batal. Mengeluarkan air liur nggak batal. Mengeluarkan mimisen nggak batal. Berarti kalau kerokan batal apa batal? Batal. Yang membatalkan itu yang memasukkan ke dalam, baik ke dalam perut atau ke dalam kepala. Kalau mengeluarkan kerokan otomatis tidak batal. Bekam itu tidak batal. Suntik tidak batal. Kenapa suntik tidak batal? Karena memasukkannya tidak lewat kubul dan dubur atau tidak lewat perut. Suntik memasukkannya lewat mana? Vena. Nek Mas Kofik iso, dia ahli farmasi, memasukkannya lewat vena. Oke, bisa dipahami ya? Tentang kodok dan napa nek ngarani tentang kodok dan fidyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang membatalkan puasa tadi ada 10, wa yustahabu fi shaumi thalathatu asya. Orang yang berpuasa itu disunahkan melakukan 3 hal. Takjilul fitri, yang pertama adalah mendahulukan, mensegerakan berbuka. Jadi ketika mendengar Allahu Akbar loh, neng Taiwan kurung azan tuh rayo. Seandainya tidak mendengar azan, berarti ketika sudah mancing maghrib
usahakan langsung meminum sesuatu yang sifatnya manis, bisa kurma, bisa air putih. Setelah itu sholat maghrib, setelah sholat maghrib berbuka dengan sesuatu yang ringan. Kalau kuat berat monggo berat, tapi jangan sampai nanti kuat makan berat tapi malas taraweh. Bagi yang ngaras-arasan taraweh, berbukanya setelah taraweh. Tapi menurut medis, seandainya umat Islam itu tidak ada kesunahan melakukan sholat taraweh, wong Islam podo kena penyakit. Soalnya berbuka mentek-mentek terus turu, itu jadi penyakit. Makanya bermangan terus gerak 20 rakaat. Walah yus, akhirnya sehat menurut. Wa takhiru sahur, yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Inna fis sahuri barokatan, di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi masih awake kuat rasa gede yo sahur. Kemudian watarkul hajri minal kalam, nanti khusus ketika Ramadan ini disunahkan sekali untuk meninggalkan berbicara yang nganggur. Jadi nanti yang dolanan Facebook lihatnya santri senior saja, ngaji terus, jangan lihat yang lain. Nanti lihat sing orang genah. Kemudian wa yahrumu siyamu khamsati ayam, diharamkan berpuasa 5 hari. Apa saja al-idani, yaitu puasa 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, itu hukumnya haram. Wa ayyamut tasyrik, dan berpuasa 3 hari tasyrik. Wa ya ats-tsalatsah, yaitu 3 hari ba'da yaumin nahri, allati ba'dan yaumin nahri, 3 hari setelah hari raya Idul Kurban. Kemudian waman wati'a fi nahari Ramadan amidan fil farji, barang siapa wati berhubungan badan di siangnya bulan Ramadan bersengaja di farji, fa alaihi al-qada'u, maka dia wajib mengkodok nyauri, wal kafaratu, dan bayar kafaroh, wa ya'id kurokobatin mukminatin, yaitu memperdekakan budak yang mukminah. Fa ilam yajid fasyamu syahrain, kalau enggak punya budak yang dimerdekakan maka wajib berpuasa 2 bulan mutatabi'ain, berturut-turut. Fa ilam yastati fa'id amusitina miskinan, kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut maka dia memberi makan 60 orang miskin. Likuli miskinin mudun, bagi orang miskin satu mud. Ya, ini namanya fidyah. Dadi nek Ramadan masih pengin kaya apa ya diempet. Ya ning kono gak neng ding ya. Dewi lali aku. Sing hati-hati kudu seneng omah iki. Nek seneng kono aman iki tamban. Yang waman mata wa alai siyamun. Lah ini dalam. Ya dilanjut dhisik. Ning kono aman, ning kene iki sing raman. Waman mata wa alai siyamun min Ramadan, barang siapa yang meninggal dan dia punya tanggung jawab puasa Ramadan. Jadi misalnya 15 hari ikut, 15 hari sakit dan meninggal, apa yang wajib? At'ama anhu likulli yaumin muddun, maka ahli warisnya memberi makan dari orang itu setiap hari 1 mud. Puasa yang ditinggalkan diganti dengan 1 mud. Mikir sapa sing mati? Iki mati. Nyalai? Tes. Halo. Mendengar Ibu? Krungu Bu? Halo, tes. Oh, mendengar ya? Sampai mana tadi? Hilang suaranya? 1 mud, Bapak. 1 mud. Waman mata wa alai siyamun min Ramadan, barang siapa yang meninggal dan dia punya tanggung jawab melaksanakan Ramadan, at'ama anhu likulli yaumin muddun, maka ahli warisnya memberi makan untuknya sebagai ganti dari orang itu setiap hari 1 mud. Wasyaikhu al-haramu idza ajaza anis shaumi yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Bagi orang yang sudah sepuh nini wis ora iso nglakoni poso, maka bagi orang itu mengeluarkan boleh tidak puasa dan membayar fidyah 1 hari 1 mud.
Iki sing banyak terjadi ya. Wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihima al-qadha. Orang hamil dan orang menyusui ketika mereka menakutkan dirinya sendiri maka boleh tidak berpuasa dan wajib mengqadha. Jadi wong meteng wong hamil itu tetap ijek wajib qadha. Najan bayar fidyah dia ijek tetap wajib qadha. Wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihima al-qadha wal kaffarah an kulli yaumin muddun. Kalau orang hamil dan mensui mengkhawatirkan anaknya, iki kok nek aku poso anakku piye? Dia satu wajib qadha, tetap wajib qadha. Nomor dua, dia juga wajib membayar 1 hari 1 mud. Menurut mayoritas ulama fikih, baik Malikiyah, Syafi'ah dan Hanabilah tidak boleh, sedang menurut Imam Hanafiyah boleh. Jadi jenengan nek nglakoni bayar zakat, bayar fidyah nganggo duit, itu berarti mazhab Imam Hanafi. Wala yajuzu ikhrajul qimati indal jumhuri ghairil Hanafiyati amalan biqauli ta'ala fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah. Maka di dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah tidak diperbolehkan mengeluarkan nilai dari kut. Kut itu ya kecorok ini beras. Menurut jumhur para ulama kecuali Abu Hanifah. Kenapa mereka tidak mengesahkan? Karena sesuai firman-Nya Allah, fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakina. Allah berfirman bahwa kafarohnya adalah memberi makan 10 orang miskin. Kemudian wa amma an ikhraji hadhil fidyah bil qimah fala yajuzu ikhrajuha qimatan inda jamaahiril ulama khilafan li Abi Hanifah rahimahullah. Kemudian adapun mengeluarkan fidyah dengan nilai uang maka tidak boleh mengeluarkannya menurut jumhur para ulama kecuali madhabnya Imam Abu Hanifah. Wa sahihu madzhabu jumhur. Adapun pendapat yang mendekati yang paling benar itu pendapatnya adalah jumhur karena firman-Nya Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau di dalam Al-Qur'an sudah sangat jelas-jelas kata fidyah itu memberi makan, bukan memberi uang. Saiki wong senengane dhuwit, diwai-wai pitik merkungkung karo sego sak wakul karo dhuwit 300 yo milih 300 duit, ngono fidyah saiki ya diganti duit. Padahal ayatnya jelas. Jelasnya jelas yaitu dengan wa 'alal ladzina yutiqunau fidyatun ta'amu miskin. Jadi namanya fidyah itu yang memberi makan orang miskin ya dengan beras itu. Paham nggih? Saged dipahami nggih? Nggih, salah, nggih, sampun nuwun. Ibu, ini di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Kula umi andayani Bapak. Terus niki badhe nderek angkat masalah fidyah kalih qadha. Nggih. Kula zaman pun dangu maksudipun kula nembe ngertos niki maksud iki kula zaman teng Singapura maksudnya. Dari 92 tahun 1922 sampai 92 sampai 2002 ini ngoten. Tapi kula pun niki pun qadha pun rampung 1 bulan terus membayar fidyahnya itu berarti dikalikan 30 tahun ngoten nggih Bapak. Lajeng dihitung jadi 6 kuintal 30 kilo. Nggih. Umpami ngoten niku ditumbasne beras ngoten umpami dibagi berapa kilo ngoten nggih umpama 20 kilo atau 25 kilo ngoten terus dibagi ngoten nggih Bapak. Terus umpami kirang umpami kula dereng maksudnya sepuntene dereng mampu umpama langsung grep ngoten umpami nggih saged mungkin nggih insyaallah mungkin umpami enten kirangnya sekedhik ngoten lho maksudipun. Ngoten niku umpama diganti mengke bulan apa niki Mei ngoten niku parang nggih Bapak. Maksud Jadi fidyah, Ramadan, qadha itu kan tanggungan kita Ibu nggih, nyaur. Nggih. Nyaur itu kan semakin cepat semakin baik. Tapi bagaimana kalau tidak
mampu. Jadi ad-darurat yuzilul mahzurat. Jadi kalau memang tidak mampu, maka hukum itu menjadi ringan. Bagaimana kalau hukum itu menjadi ringan? Faman ja'ahu mau'idzatum mir rabbi fantaha falahu ma salaf fa amruhu ilallah. Dipsen aku wong dablek poso sakmono wene kok gak gelem poso. Saiki ya tak posoni ya tak fidyah. Nggih, fidyahipun iku lho Bapak, kula kan mboten dereng nek harus membayar fidyah sekian tahun ngoten wis nembe niki. Nggih paham ngoten. Nah, siapa yang dulunya melakukan sesuatu yang salah, kemudian datang kepadanya kebenaran, maka falahu masalah, yang lalu biarlah berlalu. Ada pendapat ya wis kadung, saiki sing penting tobat sing apik. Tapi menurut kita mazhab Syafi'i, karena ini sifatnya qadha, maka sesegera mungkin yo disauri. Masuk salat pirang-pirang puluh tahun gak salat, ene sing wis gak sah salat. Cukup sing salat sak teruse, tapi kita mazhab kita ya tetap mengkodok, sidik-sidik dikodok terus wis ora lunas. Lah, bagaimana kalau memang fidyahnya sampai hari ini belum selesai? Ya wis nek iso cepet dicepetno, gak iso cepet ya disumayakno. Seulan-ulan Mei muga-muga digampangno Bu nggih. Muga-muga digampangno insyaallah. Pangapunten iki di Papua sudah jam 12:30 malam ini. Ini kita tutup dulu nggih, soalnya ini tuwelu teng mriki. Terpaut 2 jam nggih. Nggih, sami-sami. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, menghiasi diri dan roh kita di bulan Ramadan dengan majelis ilmu, dengan amalan yang baik, dengan zikir, dengan sedekah, sehingga kita nantinya pada akhirnya akan menjadi predikat muttaqin, predikatnya orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.